hiduplah sepasang suami istri bernama Darmo dan Sarinah. Mereka tinggal di rumah tua peninggalan orang tua Darmo di tepi hutan bambu yang angker. Kehidupan mereka sederhana, namun belakangan ekonomi keluarga itu morat-marit. Darmo yang dulunya pedagang kain di pasar, kini bangkrut. Sedangkan Sarinah hanya bisa menenun kain seadanya untuk bertahan hidup. Setiap malam mereka hanya makan singkong rebus dan hutang menumpuk di warung. Suatu malam, saat hujan turun deras, Darmo duduk di teras rumah dengan wajah muram. Di tengah kegelapan, datang seorang lelaki tua berpakaian hitam, membawa tongkat dari kayu arang. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam seperti bara api. "Kau ingin kaya, tapi tak mau bekerja keras," kata lelaki itu lirih. "Ada jalan pintas, asal kau berani membayar harga yang pantas." Darmo yang putus asa mendengarkan. Lelaki tua itu kemudian berbisik tentang pesugihan tuyul, makhluk halus kecil seperti anak-anak yang bisa mencuri uang dari mana saja untuk tuannya. Tapi syaratnya berat, harus ada ibu yang mau menyusui mereka setiap malam. Darmo awalnya menolak, tapi kemiskinan membuat pikirannya gelap. Ia pulang dan menceritakan tawaran itu kepada Sarinah. "Hanya sebentar, Nduk," katanya meyakinkan istrinya. "Setelah kita kaya, kita hentikan, aku janji." Dengan hati bergetar, Sarinah menuruti suaminya. Beberapa malam setelah ritual dilakukan, hal aneh mulai terjadi. Setiap pagi Darmo menemukan uang di bawah bantal, di laci, bahkan di dapur. Jumlahnya banyak, hingga mereka bisa membeli sawah, ternak, dan perhiasan. Orang-orang desa mulai heran. Rumah mereka yang dulu reyot kini berdiri megah dengan pagar besi. Darmo kembali sombong, sementara Sarinah terlihat makin pucat dari hari ke hari. Setiap malam, tepat di tengah malam, Sarinah sering terbangun. Dari bawah ranjang terdengar suara langkah kecil berlari-lari. Lalu muncul makhluk-makhluk kecil berkulit abu-abu dengan kepala botak dan mata merah nyala. Mereka memanggil lirih, seperti anak-anak yang kelaparan. "Ibu, ibu, susu." Sarinah menjerit ketakutan, tapi Darmo memaksanya menenangkan diri. "Itu bagian dari perjanjian, Duk. Kalau tidak disusui, mereka marah. Kita bisa kehilangan segalanya." Dan malam demi malam, Sarinah menyusui makhluk-makhluk itu. Bukan karena rela, tapi karena takut. Tubuhnya yang dulunya segar, cantik, putih, makin kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti kain kafan. Namun uang terus datang. Darmo makin buta oleh harta. Suatu malam Jumat Kliwon, Sarinah tak lagi kuat. Tubuhnya menggigil, suaranya parau. "Aku gak bisa lagi, Mas. Aku takut." Tapi Darmo malah memarahi istrinya. Ia menyiapkan dupa dan sesajen di kamar berharap tuyul-tuyul itu tetap datang membawa uang. Tepat tengah malam, angin bertiup kencang. Lampu minyak padam dan suara tawa kecil menggema di seluruh rumah. Tuyul-tuyul itu datang, tapi kali ini mereka tak hanya meminta susu. Mereka mengerumuni Sarinah dengan tatapan lapar. Keesokan paginya, Darmo menemukan istrinya tergeletak di ranjang. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap langit-langit, dan di dadanya ada bekas luka kecil seperti gigitan anak-anak. Di sudut kamar terlihat jejak-jejak kaki kecil berlumur darah mengarah keluar jendela. Setelah kematian Sarinah, kekayaan Darmo perlahan menghilang. Uang yang ia simpan lenyap, ternak mati satu persatu, dan sawahnya kering. Tiap malam ia mendengar suara anak kecil tertawa di belakang rumah. Kadang terdengar bisikan, "Ibu sudah pergi, sekarang giliran ayah." Orang-orang desa kemudian menjauhinya. Suatu pagi Darmo ditemukan tak bernyawa di ruang tamu dengan mata melotot dan mulut menganga. Di sekeliling tubuhnya terdapat jejak kaki kecil berlumur pelumpur. Sejak hari itu, rumah Darmo menjadi angker. Warga sering melihat bayangan perempuan kurus berjalan di halaman sambil menggendong sesuatu yang tak terlihat. Kadang terdengar suara lirih dari dalam rumah. "Sudah, Nak, Ibu sudah lelah."
Orang tua di desa itu masih sering menuturkan kisah Darmo dan Sarina kepada anak cucu mereka. Cerita itu bukan sekadar legenda, tapi peringatan bahwa keserakahan selalu menuntut harga yang lebih mahal dari yang bisa dibayar manusia.